Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambar Usnur Fatimah, NIM 205231158 dari kelas 4D Prodi Perbankan Syariah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter suatu negara. Dalam hal ini adalah Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Tujuan kebijakan moneter: yang pertama, meningkatkan stabilitas ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja. Yang ketiga, meningkatkan stabilitas harga. Yang keempat, menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Jenis kebijakan moneter ada dua. Yang pertama, ada kebijakan moneter ekspansif atau politik uang longgar. Adalah kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat ketika negara mengalami deflasi ekonomi. Dilakukan dengan mengurangi suku bunga dan mengurangi cadangan kas pada bank-bank umum. Yang kedua, ada kebijakan moneter kontraktif atau politik uang ketat, yaitu kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat ketika negara mengalami inflasi. Dilakukan dengan menaikkan suku bunga dan menaikkan cadangan kas di Indonesia Bank Umum. Instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, ada politik diskonto atau diskon polisi. Yang kedua, operasi pasar terbuka atau open market polisi. Yang ketiga, ada kebijakan cadangan kas atau kas ratio polisi. Yang keempat, ada kredit selektif atau selective credit. Yang kelima, ada bujukan moral atau moral suasion. Politik diskonto. Politik diskonto adalah kebijakan dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga pada bank umum. Tingkat suku bunga kredit yang ditetapkan pemerintah atas pembayaran dari bank umum ke bank sentral. Operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah kebijakan dengan menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia atau surat berharga di pasar modal untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Kebijakan cadangan kas. Kebijakan cadangan kas adalah kebijakan yang menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank umum. Kebijakan pemerintah yang dilakukan bank sentral untuk mengatur cadangan kas bank-bank umum. Adapun rumus untuk menghitung kebijakan cadangan kas, yaitu jumlah uang beredar sama dengan alat likuid atau uang tunai dibagi cadangan wajib minimum. Kredit selektif. Kredit selektif adalah kebijakan pemberian kredit dengan memperketat atau mempermudah dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat. Kebijakan bujukan moral. Kebijakan bujukan moral adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara memberikan himbauan kepada bank umum dan pelaku ekonomi lainnya. Materi selanjutnya ada penerapan kebijakan moneter. Yang pertama, ada inflasi, menaikkan suku bunga, menjual SBI, meningkatkan cadangan kas, kredit ketat. Yang kedua, ada kebijakan moneter, diskonto, operasi pasar terbuka, cadangan kas, kredit selektif. Yang ketiga, ada deflasi, menurunkan suku bunga, membeli SBI, menurunkan cadangan kas, kredit longgar. Kebijakan himbauan moral dengan memberikan pengumuman atau sosialisasi dari bank kepada masyarakat terkait pemanfaatan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran uang negara yang tercantum dari APBN. Tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, ada meningkatkan pendapatan nasional. Yang kedua, memperluas lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Yang ketiga, ada menstabilkan harga-harga untuk mengatasi inflasi. Yang keempat, menjaga kestabilan ekonomi. Selanjutnya, ada instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, pengeluaran pemerintah. Yang kedua, pendapatan pemerintah. Pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah yaitu semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk berbagai kegiatan operasional, pembangunan, dan kegiatan lain yang dilakukan oleh negara. Ada 4 bentuk pengeluaran pemerintah. Yang pertama, belanja rutin. Yang kedua, belanja pembangunan. Yang ketiga, subsidi. Yang keempat, insentif.
Pendapatan pemerintah. Pendapatan pemerintah berasal dari berbagai sumber pendapatan yang dapat dijadikan sebagai alternatif untuk mengisi kas negara. Ada 4 sumber pendapatan pemerintah. Yang pertama pajak, yang kedua bea cukai, yang ketiga pendapatan negara bukan pajak atau PNBP, yang keempat utang atau hibah. Selanjutnya jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan pemerintah untuk menambah pengeluaran negara dan menurunkan pajak sehingga merangsang kegiatan ekonomi masyarakat ketika negara mengalami deflasi atau resesi ekonomi. Yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan pemerintah untuk mengurangi pengeluaran negara dengan cara meningkatkan pajak sehingga pendapatan negara bertambah. Kebijakan ini dilakukan pada saat daya beli masyarakat tinggi dan terjadi inflasi. Yang ketiga, ada kebijakan fiskal sisi penawaran. Kebijakan fiskal sisi penawaran adalah kebijakan fiskal dapat secara langsung mempengaruhi bukan saja permintaan agregat, tetapi juga penawaran agregat. Selanjutnya, penerapan kebijakan fiskal. Yang pertama, inflasi. Menaikkan pajak, mengurangi belanja, menjual surat utang negara. Yang kedua, kebijakan fiskal. Pajak, belanja negara, pinjaman pemerintah. Yang terakhir, deflasi. Menurunkan pajak, meningkatkan pengeluaran, membeli surat utang negara. Selanjutnya, perbedaan kebijakan moneter dan fiskal. Dari segi pelaksana, kebijakan moneter itu Bank Indonesia, sedangkan kebijakan fiskal Kementerian Keuangan. Dari segi sifat, kebijakan moneter tergantung pada status ekonomi bangsa. Dari kebijakan fiskal berubah setiap tahun. Dari segi berhubungan dengan kebijakan moneter berhubungan dengan bank dan kontrol kredit, sedangkan kebijakan fiskal berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara. Dari segi berfokus pada kebijakan moneter berfokus pada stabilitas ekonomi, sedangkan kebijakan fiskal berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Dari segi instrumen, kebijakan moneter instrumennya adalah suku bunga dan rasio kredit, sedangkan kebijakan fiskal instrumennya adalah tarif pajak dan pengeluaran pemerintah. Dari segi pengaruh politik, kebijakan moneter tidak ada pengaruh politik, sedangkan kebijakan fiskal ada pengaruh politik. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.